Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Widyastuti, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas pemecahan masalah peserta didik, yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran ekonomi akuntansi menggunakan media pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis pendekatan saintifik di kelas 12 IPS tahun pelajaran 2022-2023 pada SMA Negeri 4 Cibinong. Adapun pembahasan pada video kali ini: A. Deskripsi permasalahan, B. Akar permasalahan, C. Alternatif permasalahan, D. Hasil pemecahan masalah, dan yang E. Sumber rujukan. A. Deskripsi permasalahan. Berdasarkan pengalaman mengajar yang didasarkan pada observasi secara langsung pada saat pembelajaran, saya sebagai guru mata pelajaran ekonomi menemukan permasalahan pada peserta didik dalam memahami materi akuntansi. Materi akuntansi adalah materi yang terdapat pada mata pelajaran ekonomi di kelas 12, khususnya pada peminatan IPS. Mayoritas dari peserta didik mengalami keterlambatan dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal akuntansi. Sedangkan materi akuntansi adalah materi yang membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi karena tuntutan dari tujuan pembelajaran yang meminta peserta didik untuk dapat melakukan praktik dalam menyusun analisis transaksi, jurnal, hingga laporan keuangan. Hanya minoritas dari mereka yang bisa dengan cepat memahami materi akuntansi, sehingga hal tersebut menghambat proses pembelajaran di kelas yang pada akhirnya mengacaukan alokasi waktu pada program semester yang telah saya buat karena proses pembelajaran menjadi lebih lama atau membutuhkan waktu lebih panjang untuk membuat peserta didik paham terkait dengan materi akuntansi. Menurut Arnike 2013, yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil adalah apabila daya serap terhadap pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, daya serap belajar erat kaitannya dengan prestasi belajar. Karena semakin baik daya serap siswa dalam belajar, maka siswa akan mendapatkan prestasi belajar yang semakin baik juga. Sehingga faktor mempengaruhinya sama dengan faktor mempengaruhi prestasi belajar. Salah satu penentu tercapainya pembelajaran dapat dilihat dari media dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna ataupun pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran juga berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik untuk memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru, sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi peserta didik. Manfaat dari media pembelajaran yang pertama, menjadi pedoman atau acuan bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menyajikan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik dalam berpikir dan membuatnya lebih menyenangkan sehingga peserta didik dapat dengan mudah untuk memahami materi pelajaran yang disajikan. Menurut Dina Indriana dalam bukunya yang berjudul Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, menjelaskan bahwa
media adalah alat bantu yang sangat bermanfaat bagi siswa dan pendidik dalam proses belajar dan mengajar. B. Akar permasalahan. Dari deskripsi permasalahan yang telah saya paparkan tadi, saya mengambil beberapa akar permasalahan. Yang pertama, hasil belajar peserta didik rendah karena daya serap atau tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi sangat rendah. Dan yang kedua, motivasi dan minat belajar peserta didik rendah karena merasa pembelajaran yang diberikan guru monoton dan tidak menarik. Dari akar permasalahan tadi, saya menyampaikan 3 alternatif solusi permasalahan. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang menarik agar peserta didik lebih termotivasi untuk belajar sehingga tingkat pemahaman terhadap materi pun tinggi. Alternatif yang kedua, membuat media pembelajaran dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau LKPD yang menarik dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat alat peraga pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi. D. Hasil pemecahan masalah. Berdasarkan ketiga alternatif solusi permasalahan tersebut, saya memilih satu alternatif solusi, yaitu dengan membuat media pembelajaran dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan pendekatan saintifik yang cenderung lebih menarik dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. LKPD adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Media pembelajaran berupa LKPD berbasis pendekatan ilmiah merupakan media pembelajaran yang didesain dan diciptakan oleh guru untuk membantu guru dalam menarik minat dan membangkitkan motivasi peserta didik dalam belajar. Adapun hasil penerapan dari solusi permasalahan yang dipilih yaitu 1. Proses belajar mengajar di kelas menjadi lebih mudah dan menarik bagi peserta didik. 2. Efisiensi belajar peserta didik menjadi meningkat. 3. Konsentrasi dan motivasi peserta didik juga ikut meningkat. 4. Peserta didik dapat cepat paham terkait materi pembelajaran, karena semuanya terangkum dalam LKPD. Kesimpulan dari pemecahan permasalahan ini adalah, lembar kerja peserta didik atau LKPD dapat meningkatkan konsentrasi, motivasi, mengefisiensi pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, dan membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. E. Sumber rujukan. Adapun yang menjadi sumber rujukan dalam penentuan alternatif solusi pemecahan permasalahan kali ini, yaitu saya ambil sebagai referensi dari jurnal Miskat volume 03 nomor 1 bulan Juni tahun 2018 tentang pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa oleh Teti Nurita. Dan sumber lain yaitu dari Journal of Education Research tentang analisis faktor-faktor penyebab rendahnya daya serap siswa pada pelajaran akuntansi oleh Elisa Haryani, Swarwani Ahmad, Rizwan Aradea pada Universitas PGRI Palembang. Demikian video pemecahan permasalahan yang dapat saya sajikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.